sudah ada catatannya, sudah ada takdirnya. Ya. Maka saudaraku yang dirahmati oleh Allah, Allah hanya minta kita ini terhadap segala sesuatu ikhris ala ma yanfa'uk. Bersungguh-sungguh, itqan profesional, tetapi masalah hasil, masalah masa depan, kamu ndak usah panik, tenang wae. Tidak usah panik, tenang. Tugas kamu kerja profesional, tugas kamu melakukan yang terbaik, urusan hasil Allah yang mengatur. Ya. Kadang wis kerja jek dipikir, gini badan. Sampai oma dipikir, sampai gak iso turu, meneh kerja maneh. Kurang opo ya? Ya, ini yang menyebabkan hati kita tidak pernah istirahat, padahal hati kita ini hanya untuk Allah saja. Ya. Maka kita ini kadang juga perlu istirahat, mengistirahatkan diri kita. Kadang menyelesaikan masalah itu tidak dipikir terus kemudian tidak dicari solusinya yang rumit dan ribet. Kadang kita ini butuh hanya ke Allah. Ya. Istirahatkan hatimu, ya, lakukan yang terbaik, istirahatkan hatimu dari hasil, bagaimana hasilnya nanti, itu terserah Allah. Istirahat. Yakin saja kepada Allah. Maka kalau ikhtiarmu baik, usahamu baik, Allah akan menghantar rizkimu dengan takdir yang baik. Allah akan menghantar rizki kita dengan takdir yang baik. Profesional saja. Nah, profesional itu indikasinya apa? Indikasinya, orang yang profesional itu indikasinya apa menurut agama kita? Bicaranya jujur. Bicaranya apa? Jujur. Maka tidak dianggap profesional. Saya harus mengambil hati bos saya. Mengatur ini namanya. Tadbir. Saya harus mengambil hati bos saya. Bos saya bagaimana supaya bos saya itu cinta sama saya. Ya, bagaimana saya ini harus diangkat jabatan saya, bagaimana saya ini harus mendapatkan jabatan. Diatur. Ngomongnya diatur, sikapnya diatur. Ini sudah mulai enggak jujur. Baik di depan bos kita. Gilirannya bos enggak ada, laya-laya, saenake dhewe, kalem. Ya. Maka orang yang profesional itu, seorang mukmin yang profesional, indikasinya ya jujur aja. Ngomongnya jujur. Amanah. Dikai perintah apa, dikasih amanat apa, ya dilakukan dengan baik. Ya. Job desk-nya apa, dilakukan dengan baik. Gitu. Ya. Yang ketiga, orang yang profesional itu di dalam agama kita, makanannya halal. Jadi orang gelem, kamu ditaruh di tempat ini ya, pengadaan ya. Lebih banyak duitnya daripada teman-temannya. Gara-gara apa? Belanjaannya di-up, masuk kantongnya dia. Ya kan? Urus sama supplier main mata. Sama supplier main mata. Jadi kalau orang yang profesional itu sudah nggak mikir bahwa fee, bahwa enggak, yang penting saya kerja baik, profesional, jujur, amanah. Sudah. Yang saya makan halal, sudah itu. Ayem uripnya. Dan yang terakhir, akhlaknya baik. Ya, orang yang profesional akhlaknya baik. Contoh akhlak baik, contoh apa? Kalau ngomong tidak nerocos, ngomong tertata. Orang lain diam baru ngomong. Di saat orang lain ngomong, tidak kemudian kita masuk ngomong, memutus percakapan orang lain. Ini diantaranya adalah akhlak. Ya. Ada orang yang lebih tua masuk ruangan, kita tidak nerocos masuk saja, tapi mempersilahkan yang lebih tua. Ya, mempersilahkan atasan terlebih dahulu. Itu termasuk akhlak.
akhlak orang yang profesional. Jadi kalau sudah profesional, bekerja tepat waktu, masuk kerja tepat waktu, pulang tepat waktu, ya kan? Kalau sudah profesional seperti ini, Allah akan mengatur takdir yang baik buat orang yang bekerja dengan baik. Allah akan mengatur takdir yang baik. Udah nggak usah dicari itu jabatan, nggak perlu diatur, nggak perlu dipoles sikap kita kepada pimpinan. Nanti ada waktunya nanti Allah mengatur hati pimpinan kita. Ini kok orang ini konsisten ya. Kalau dikasih amanah ini kok mesti beres. Kalau disuruh beresi mesin ini kok mesti mesinnya lancar. Bagus ini ya. Selesai kerja kok tempatnya bersih. Ya, kok kok baik ya orang ini. Ada saatnya Allah itu mengatur hati bos kita, tek gitu. Naik jabatan, naik. Walaupun semua orang pabrik tidak mengendaki dia naik. Gitu. Walaupun semua orang seluruh pabrik mengendaki dia jatuh, kalau dia waktunya naik derajat naik. Allah yang mengatur semuanya. Jadi kita ini lakukan yang terbaik, kemudian hasbunallah wa ni'mal wakil, tawakal kepada Allah, istirahatkan dirimu dari mikir hasil. Istirahatkan dirimu dari apa? Mikir hasil. Sudah, hasil itu kaplingnya Allah. Bukan kamu yang ngatur. Aku lek kerja ngene, mestinya aku oleh ngehap sakmene. Aku lek kerja ngene, mestinya aku naik jabatan ini. Istirahatkan dari pikiran itu, jangan sok ngatur, biarkan Allah memberikan takdir yang terbaik. Jadi orang yang sudah mengistirahatkan dirinya dari sok mengatur urusan dunia ini, dia akan memiliki hati yang apa? Hati yang sehat. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan terhadap perkara-perkara dunia ini. Tidak ada takut akan perkara-perkara masa depan. Kalau kita bersama dengan Allah. Wong kita nggak minta saja, kita diwujudkan di dunia ini. Kita nggak minta jadi orang Indonesia ditaruh di Indonesia. Gimana betul? Ya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, kita ini nggak minta saja bangun tidur ini Allah hidupkan kembali. Allah hidupkan sel-sel kita. Allah alirkan darah kita. Allah detakkan jantung kita normal. Padahal kita nggak ngatur. Orang no petekan itu? Kayak mesin pabrik ya, dipetek. Kita ini nggak ada peteannya. Kita nggak ngatur. Allah ngatur. Kita nggak minta, Allah ngatur. Gini Badan? Ya. Apalagi urusan-urusan perkara kecil, sepele, urusan rezeki, urusan plok-plok, urusan makan. Biarkan Allah yang ngatur. Lakukan saja yang terbaik, selanjutnya kapling Allah yang ngatur. Janganlah terlalu sibuk kita ini ngurusi dunia kita. Janganlah terlalu sibuk kita ini ngurusi dunia kita. Janganlah terlalu banyak ngumpulin dunia kita ini. Seolah-olah besok itu mau apa? Besok itu koyo-koyo apa? Koyo-koyo mau habis. Ya. Padahal jatah rezeki kita itu enggak akan habis sebelum kita ini jatahnya mati. Gitu. Rezeki kita ini akan habis kalau kita belum mati. Kalau mati, walaupun ditambah rezeki ya gak iso. Gitu. Maka jangan terlalu sibuk ngumpulin dunia, sibuk mikirin dunia. Kalau sudah dunia kumpul ini, Masya Allah. Dunia ini halalnya itu akan dihisap. Halalnya dunia akan menjadi hisap. Apalagi haramnya dunia akan menjadi azab. Kalau Allah tidak mengendaki, tidak akan terjadi. Sudah, istirahatkan dirimu dari ngatur masa depan. Berbuatlah yang terbaik saja, itu cukup buat kita ini. Ya. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sibuk kita ini ngurusi urusan yang sudah menjadi takdir Allah, sementara kita ini lalai bahwa tugas kita ini adalah ngibadah. Tugas kita mempersembahkan amal yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala.
Contoh orang yang mengurus dirinya, orang yang mengurus urusannya tapi salah. Orang yang sibuk ngurus dirinya, ngurus masa depannya salah, dan ini tadbir. Ya, mengatur urusannya dengan susah payah. Padahal Allah sudah memberikan takdir yang terbaik. Siapa itu? Contohnya iblis. Gini Badan. Iblis itu tadbir, mengatur dirinya. Lho nyapu aku sujud nang gone Adam lho, aku luwe apik. Gini Badan. Nyapu aku ngurusi dunia, nyapu ngurusi sujud nang Adam. Saya ini derajatnya lebih tinggi daripada siapa? Adam. Saya ini kan lebih baik. Tidak mau ya Allah. Apa akibatnya dia tadbir? Dia diturunkan dari surga. Dia diturunkan dari surga dan dia dinas masuk neraka. Iblis. Ya. Dia tadbir terhadap takdirnya. Seolah-olah dia ngurusi semakin baik. Malah salah, turun dari surga masuk neraka. Anak Nabi Nuh tadbir. Gini Badan. Ya. Anakku, ayo naik ke kapal Abina. Naik ke kapal ayah, nak. Ya. Naik ke kapal ayah, nak. Tidak ya. Saya akan mencari gunung yang tinggi. Ya. Untuk menghindar dari banjir ini. La asimal yaum. Kata Allah, tidak ada tempat untuk berlindung hari ini. Dari bawah nyumber. Bumi ini penuh dengan air, dari atas turun air. Jadi, gunung setinggi apapun di dunia ini tenggelam dengan air bah. Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Dia tadbir, dia ngurusi urusannya. Tapi salah. Allah padahal sudah memberikan takdir yang terbaik. Anak Nabi Nuh ini karena tadbir, dia masuk neraka. Huwa laisa min ahlik, dia wahai Nuh sudah bukan keluargamu lagi. Tadbir. Sungguh tadbir yang biasa disebut dalam Al-Quran Qarun laknatullah alaih. Dia ini hidup di zamannya Nabi Musa, dia berkawan dengan Fir'aun, dia berkawan dengan Haman, tetapi dia itu sepupunya Nabi Musa alaihissalam. Minta doa kaya, yang doa Nabi kaya raya betul itu. Dia diberi keahlian apa? Memisahkan tanah dari emas, memisahkan emas dari tanah. Sehingga dia pengusaha emas. Qarun yang pengusaha emas. Emasnya banyak, hartanya banyak. Ya. Puluhan orang mikul kuncinya saja, kunci gudang hartanya ditambah dengan ontak enggak bisa, enggak mampu. Kuncinya saja itu coba. Qarun. Karena dia tadbir sibuk ngurusi dunianya, dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qarun, dari mana semua kamu ini? Innama utituhu ala ilmin indi. Aku ini dapat kekayaan ini karena ilmuku. Tadbir. Maka karena sombongnya Allah tenggelamkan dia. Qarun ditenggelamkan. Likuifaksi, bumi ini memakan dia dan seluruh hartanya dan seluruh punggawanya. Karyawannya, emasnya, gudangnya, hewan ternaknya, seluruh kekayaan yang dia kumpulkan likuifaksi. Bumi ini tiba-tiba melahap semua apa yang ada di atasnya. Dan menurut tafsir Ibnu Katsir, Qarun ini hidup di dalam bumi. Dia berusaha untuk naik ke atas permukaan bumi. Tidak bisa sampai nanti hari kiamat. Ya. Qarun laknatullah alaih. Ya. Dia tadbir, bukan menyelesaikan masalah, tapi Allah hancurkan. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang tawakal, siapa yang yakin kepada Allah, siapa yang menyerahkan urusannya kepada Allah, Allah akan ngurusi dengan urusan yang sebaik-baiknya. Allah akan menyelesaikan masalahnya dengan penyelesaian yang paling baik dari Allah Subhanahu wa taala. Arih nafsak, istirahatkan diri kita ini dari mengatur urusan dunia kita.
Jangan mikir hasil, lakukan saja yang terbaik, selebihnya doa dan kemudian tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Allah kurniakan kita termasuk hamba-hamba Allah yang bertawakal pada Allah. Kita akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.